Pernah nggak kamu merasa, sekeras apapun kamu lari, kamu cuma jalan di tempat? Gaji baru masuk tanggal 25, tapi tanggal 5 kamu sudah mulai mikir, uang saya lari kemana ya? Kamu nggak beli barang mewah, kamu nggak foya-foya, kamu cuma hidup. Tapi kenapa rasanya untuk sekedar punya tabungan darurat saja sulitnya setengah mati? Kalau kamu merasa ada yang salah dengan hidupmu saat ini, saya cuma mau bilang, kamu gak gila, dan kamu gak sendirian. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan jujur saja, sistem di sekitar kita memang tidak dirancang untuk membuat kamu kaya. Kamu sedang digiring untuk tetap berada di garis pas-pasan, agar kamu terasa menjadi bahan bakar mesin ekonomi orang lain. Video ini bukan tentang cara cepat kaya, atau motivasi semangat pagi yang sering kamu dengar di seminar-seminar. Ini adalah sebuah peta jalan. Saya akan membedah lubang-lubang di kapalmu yang enggak kamu sadari, dan bagaimana cara menambahnya sebelum kamu tenggelam. Mari kita bicara jujur. Kenapa kondisi ini terjadi? Ada dua kekuatan yang sedang menjepitmu. Pertama, the silent trap atau faktor sistematik. Kamu hidup di era di mana kepemilikan mulai dihapus. Dulu, orang beli CD lagu, sekarang langganan. Dulu beli software, sekarang subscription. Secara sistematik, pengeluaranmu diubah menjadi biaya langganan yang kecil-kecil tapi abadi. Ini yang saya sebut sebagai the invisible leak atau kebocoran tak kasat mata. Kamu tidak merasa boros, tapi arus kasmu mati karena ribuan lubang kecil di embermu. Kedua, dopamin ekonomi. Algoritma di HP-mu itu lebih mengenal kelemahanmu daripada ibumu sendiri. Saat kamu stres karena kerjaan, iklan self-reward muncul. Kamu dipaksa mengobati luka mental akibat kerja keras dengan cara menghabiskan hasil kerja keras itu sendiri. Itu lingkaran setan. Kita nggak bisa mengubah sistem dunia dalam semalam, tapi kita bisa mengubah struktur pertahanannya. Gunakan metode 3-step structural repair. Metode apakah ini? Kita coba dengan bulan ke-1 sampai ke-3 disebut fase penambalan atau defense. Targetmu bukan investasi, tapi cash flow awareness. Gunakan aturan the 48-hour rule. Jangan beli apapun di luar kebutuhan pokok sebelum lewat 48 jam. Kamu akan kaget melihat berapa banyak keinginan yang hilang setelah adrenalinnya turun. Matikan semua subscription yang tidak memberi nilai nyata. Bulan 4 sampai 8, fase pondasi atau stability. Di sini kita bicara tentang skill stacking. Jangan cuma mengandalkan satu sumber pendapatan. Di dunia yang tidak pasti, satu sumber pendapatan adalah resiko terbesar. Fokus bangun satu high value skill di luar pekerjaan utamamu. Bukan untuk kaya besok, tapi untuk punya daya tawar. Bulan 9 sampai 12, fase ekspansi atau offense. Gunakan sisa tambalan dari bulan-bulan awal untuk mulai memindahkan uang dari aset konsumtif ke aset produktif. Ingat rumus ini. Pendapatan dikurangi investasi sama dengan daya hidup, bukan sebaliknya. Saya tahu apa yang kamu pikirkan sekarang. Duh, ribet banget ya hidup harus diatur kayak gini. Atau pikiran kamu, teman-teman saya santai-santai aja tuh. Dengar, hambatan terbesarmu bukan angka di rekening, tapi social pressure. Kamu takut dianggap pelit, kamu takut nggak update, kamu takut tertinggal. Tapi coba bayangkan, 5 tahun dari sekarang, kalau kamu tetap mengikuti arus yang sama, apakah kamu akan berada di tempat yang berbeda? Kalau kamu tidak berani, merasa tidak nyaman sekarang, kamu sedang memesan tiket menuju kemiskinan di masa tua. Jangan hianati dirimu.
di masa depan hanya demi validasi orang-orang yang bahkan enggak peduli kamu makan apa besok. Ada satu hal yang jarang dibahas di buku finansial manapun, yaitu kedaulatan diri. Banyak orang menyangka menjadi kaya adalah soal punya banyak uang. Salah. Menjadi kaya adalah soal memiliki opsi. Saat kamu punya tabungan, kamu punya opsi untuk resign dari bos yang toksik. Saat kamu punya aset, kamu punya opsi untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan orang tua. Keluar dari kemiskinan sistematik bukan cuma soal mengubah angka di saldo ATM, tapi soal membangun karakter arsitek. Seorang yang tidak membiarkan hidupnya dibangun oleh iklan atau tren, tapi dibangun oleh keputusan sadarnya sendiri. Saya tidak akan minta kamu subscribe sekarang. Saya lebih ingin tahu satu hal. Seberapa siap kamu untuk berhenti menjadi korban sistem dan mulai menjadi arsitek untuk hidupmu sendiri? Coba tulis di kolom komentar. Dari skala 1 sampai 10, seberapa siap kamu memulai perubahan ini mulai besok pagi? Angka 1 berarti kamu masih ragu. Angka 10 berarti kamu sudah muak dengan siap bergerak. Mari kita lihat berapa banyak dari kita yang punya frekuensi yang sama.